Selamat sore saudara, hari ini kita bertemu dalam sebuah acara yang kami beri tajuk dengan nama Ngobrol Sendiri. Ini adalah sebuah program acara yang menarik dan tentunya memberikan sejumlah informasi yang tentunya juga menarik untuk didengarkan, untuk disaksikan. Ini kami hadirkan semata-mata untuk memberikan informasi kepada Anda agar Anda terhibur, agar Anda merasa mendapatkan informasi. Seberapa jauh Anda bisa mengambil manfaat daripada informasi ini, tentu itu adalah kebijakan dari Anda sendiri. Kami tidak berharap informasi yang kami sampaikan ini menimbulkan permasalahan, menimbulkan kesalahpahaman, dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Untuk itu perlu kebijakan yang sangat bijak dari para penonton sekalian, dari Anda yang menyaksikan tayangan ini. Tentunya seperti yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa ini adalah sebuah program acara yang mengambil tajuk Ngobrol Sendiri. Artinya pada dasarnya ini adalah ngobrolnya sendiri doang. Ya, maklum dong, yang namanya ngobrol sendiri doang ini merupakan sebuah hal yang menarik. Semua orang, semua manusia, banyak orang yang sering melakukan ini, ngobrol sendiri. Kalau ngobrol dengan teman, ngobrol dengan rekan-rekan, bahkan ngobrol dengan banyak orang dalam sebuah rapat itu hal yang biasa. Tetapi ngobrol sendiri ini adalah hal yang luar biasa, sangat unik. Bagaimana mengelolanya? Saya sedang mencoba untuk mengelolanya. Ya, dan hari ini dalam tajuk Ngobrol Sendiri pada hari ini saya mengangkat tema tentang bagaimana sebenarnya upaya dari pemerintah untuk mengatasi, menghadapi, dan mengurangi dampak dari sebaran virus COVID-19 atau virus corona ini. Kita sudah tahu bersama bahwa pemerintah itu melakukan sejumlah program agar penyebaran atau sebaran penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini, COVID-19 ini, semakin berkurang. Namun kita menyadari bahwa sampai hari ini data dari mereka, dari keluarga kita, dari rekan kita, dari orang-orang di sekitar kita yang terserang penyakit ini terus bertambah. Apakah ini merupakan sebuah kegagalan ataukah ini memang sebuah proses yang harus dilalui terlebih dahulu? Saya akan mencoba untuk ngobrol sendiri. Tentunya saya akan ngobrol dengan diri saya sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang terlintas di dalam pikiran saya terkait dengan wabah ini, virus COVID-19, virus corona. Disebutkan bahwa ini adalah virus yang sebetulnya sudah ada sejak zaman dahulu, beratus-ratus tahun, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Saya tidak mengajukan data akurat, boleh diperiksa saja di Google ada, dan data-data ilmiah lainnya juga banyak. Yang suka dengan data empirik, data resmi, boleh dibuka itu. Untuk COVID-19 ini dinilai unik, dinilai sangat luar biasa, karena ternyata ini adalah virus yang dapat menyebabkan manusia mengalami kerugian besar, mengalami musibah, mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan dalam diri saya, apa penyebab dari timbulnya virus ini? Itu yang pertama. Yang kedua, melalui apa virus ini menyebar?
Yang ketiga, bagaimana cara penularannya? Yang keempat, seberbahaya apa virus COVID-19 ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu hadir di dalam diri saya sampai saat ini. Dan dengan melihat perkembangan, dengan melihat informasi, mendengar informasi dari berbagai sumber, ada banyak hal yang bisa menambah pengetahuan saya, menambah wawasan saya, sekaligus menambah kebingungan saya. Terutama terkait dengan benarkah ini adalah virus yang berbahaya? Sebuah pertanyaan tentunya yang mungkin juga di dalam diri para penonton, para rekan sekalian, para sahabat sekalian, ada di dalam hati, ada di dalam pikiran, ada di dalam seluruh diri kita semua. Benarkah virus ini berbahaya? Pada mereka yang mempunyai keyakinan bahwa virus ini berbahaya, tentu ini memang sangat berbahaya. Tapi seberbahaya apa? Itulah yang akan menjadi pemikiran sampai kapan ini bisa terjawab. Jika melihat pada perkembangan data di seluruh dunia, angka dari pasien COVID-19 terus bertambah, baik mereka yang dinyatakan sebagai sudah pasti terserap atau kemudian meninggal dunia dan juga sembuh. Tentunya kami ikut berduka, ikut bersedih, ikut prihatin, dan turut memberi semangat agar mereka yang terserang virus COVID-19 agar bisa segera pulih kembali, dan yang akhirnya harus kembali menghadap kepada Tuhan dapat menjalaninya dengan sabar. Begitu juga dengan keluarga. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi sampai saat ini mungkin juga masih ada di dalam benak rekan-rekan semua, di dalam benak para penonton semua. Jawabannya sampai saat ini nampaknya adalah kita harus mengikuti pada fakta yang diberikan secara data oleh mereka yang berwenang, pemerintah, dengan segala unsur, dengan segala data yang dimiliki, dengan segala upaya yang telah dilakukan. Maka sampai dengan saat ini menurut saya jawabannya adalah mengikuti pada fakta yang diberikan secara data tersebut, bahwa penyakit ini berbahaya, bahwa penyakit ini menimbulkan penderitaan, dan penyakit ini menimbulkan musibah, wabah yang berdampak sangat luar biasa dalam kehidupan manusia di era ini. Dari sisi perekonomian, dari sisi sosial, hubungan kemasyarakatan, dan lain-lainnya. Tentunya ini adalah pelajaran luar biasa bagi seluruh umat manusia, bagi semua orang dengan beragam pendapat, dengan beragam pemikiran, dengan beragam latar belakang pengetahuan, wawasan, keilmuan untuk memberikan pendapat. Itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam diri saya. Apakah ini akan terjawab dengan tepat? Tentunya saya masih sangat
berharap ini akan bisa dijawab dengan tepat oleh orang-orang yang kompeten. Sampai saat ini mereka yang memiliki kompetensi itu adalah yang memiliki keilmuan di bidang hal tersebut, dan yang lebih berwenang lagi tentunya adalah pemerintah. Jikapun di antara para ilmuwan memiliki perbedaan pendapat tentang virus ini berbahaya, virus ini tidak berbahaya, lakukan secara data resmi, silahkan dilakukan penelitian secara benar-benar akurat sehingga hasilnya itu memberikan ketenangan kepada masyarakat bahwa ya, penyakit ini, virus ini berbahaya bagi manusia, atau tidak, penyakit ini sebetulnya tidak berbahaya bagi masyarakat. Lalu berilah kesimpulan kepada masyarakat bagaimana cara mengatasi virus ini, berbahaya ataupun tidak berbahaya. Inilah obrolan yang saya sering pikirkan, sampai-sampai saya juga kadang mengalami dilema, mengalami benturan-benturan di dalam diri saya sendiri, bahwa hari ini saya percaya penyakit ini ada, saya percaya penyakit ini berbahaya, tapi besok kemudian saya berpikir penyakit ini tidak ada, penyakit ini tidak berbahaya. Lalu besoknya lagi saya berpikir penyakit ini ada tapi tidak berbahaya. Itulah obrolan yang ada di dalam diri saya sendiri. Apakah hal ini juga ada di dalam diri masyarakat yang lain? Saya tidak tahu, tapi mungkin saja itu terjadi. Kemudian apakah ini bisa menimbulkan masalah bagi masyarakat, bagi diri, termasuk bagi diri para orang-orang seperti saya yang mengalami obrolan sendiri dan kemudian terbawa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dengan kehidupan bermasyarakat. Mungkin saja karena perbedaan pendapat itu boleh jadi akan mengemuka. Apakah itu akan landai saja dengan masing-masing walaupun berbeda pendapat tapi tanpa ada tingkat tekanan emosi, tingkat tekanan pemahaman, atau sebaliknya ada rasa emosi, ada rasa tekanan untuk mengikuti kepercayaan, keyakinan tentang hal ini bahaya, hal ini tidak, hal ini ada, hal ini tidak. Mungkin saja itulah sebabnya saya selalu berpikir sendiri, mengadu pemikiran saya sendiri bahwa ini adalah kenyataan yang harus dihadapi dalam kehidupan di era saat ini, di mana ada sebuah peristiwa yang melibatkan tidak hanya 1-2 orang tapi seluruh dunia yang merasakan hal yang sama, disebabkan hal yang sama, yaitu COVID-19 yang membuat banyak perubahan dalam perilaku kehidupan manusia untuk dijalankan sehari-hari, walaupun sebelumnya mungkin sudah sering dilakukan tapi tidak semasif ini. Misalnya seperti kebiasaan mencuci tangan yang lebih dirutinkan, kebiasaan untuk menggunakan masker yang lebih digalakkan lagi, dan kebiasaan untuk menjaga jarak saat bertemu yang sebelumnya mungkin juga sudah dilakukan. Hal ini menjadi lebih ditekankan lagi dengan tujuan utama mencegah terjadinya penularan virus COVID-19. Obrolan di dalam diri ini, obrolan sendiri dengan diri sendiri ini membuat
saya khususnya akan bersikap terkadang seperti menyesuaikan dengan keadaan. Saya harus melihat kenyataan bahwa di lingkungan orang-orang yang tidak mempercayai atau setengah percaya atau percaya dengan sangat kuat terhadap hal ini, maka saya harus bersikap seperti apa. Terkadang saya kekeh dengan keyakinan saya bahwa ini adalah A, ini adalah B, atau ini adalah C. Sedangkan yang lain memilih ini adalah tidak seperti saya. Namun di sisi lain lagi, dengan hal itu semua juga membuat saya kemudian harus berpikir, bersikap untuk menyesuaikan dengan keadaan itu, untuk berpikir, untuk berpendapat seperti mereka. Dan apakah itu bisa memuaskan saya? Waktu masih terus berjalan, dan saya masih terus menunggu jawaban. Namanya obrolan sendiri, masih belum ada kepastian. Yang jelas ini menjadi sebuah obrolan yang terkadang memberikan harapan, terkadang juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, alias kebingungan baru. Semoga obrolan sendiri ini bisa memberikan inspirasi untuk lebih bisa mengelola perbincangan-perbincangan di dalam diri dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga terhibur. Jangan ada salah paham, jangan ada hal yang tidak baik yang timbul dalam kehidupan kita selanjutnya, karena ini adalah obrolan sendiri. Mari kita sama-sama bersikap bijak walaupun berbeda pendapat, terutama mengenai COVID-19 ini, bahwa di saat kita bersama-sama dengan orang lain, patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih.